Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan lagi, namaku Sian Georgi Alexander dengan NRP belakang 064 dari kelas RKPLD. Dan pada kesempatan kali ini, aku ingin melanjutkan resume atau ringkasan dari aku mengenai course Software Requirement Engineering yang aku ikuti di website udemy.com dari autor bernama Pak Maget Kosti. Dan untuk sekarang sudah pada bagian ketiga. Seperti biasa, untuk outline video ini, kita akan membahas mengenai bab 3 yaitu requirement process di course-nya yang materi-materinya pada umumnya diambil dari SWBOK V3 atau Software Engineering Body of Knowledge yang dirilis oleh IEEE yang terdiri dari empat subbab, yaitu Process Models, Process Actors, Requirement Process Support and Management, dan Process Quality and Improvements. Lalu untuk subbab pertama proses models, sebelumnya kita harus mengetahui kenapa pentingnya mengikuti proses model yang bagus dan teruji. Jika kita mengikuti proses yang sudah teruji, sudah sukses, sudah terbukti, maka kita akan menghasilkan produk dan pada kasus kali ini adalah sebuah software yang memiliki kualitas yang baik. Sebelumnya sebagai reminder kan autor dari course ini adalah Pak Magid Kosti yang dari IEEE. Nah, menurut IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineering, yaitu organisasi nirlaba internasional untuk insinyur-insinyur dan orang-orang yang berkeahlian di bidang electronics engineering, requirement proses itu terbagi menjadi 4 aktivitas yang tujuan utamanya untuk memproduksikan spesifikasi atau requirements yang sudah terbukti. Mereka itu membagikan requirement proses menjadi 4, yaitu requirement elicitation, analysis, requirement documentation, dan requirement validation. Nah, ini adalah prosesnya. Dan proses ini merupakan proses yang iteratif atau dapat mengulang. Untuk penjelasan singkatnya, seperti jika saya berada di requirement elicitation dan melanjutkan ke analisis, saya bisa kembali lagi di elicitation jika menemukan hal-hal yang perlu dievaluasi kembali di tahap proses yang itu dan seterusnya. Untuk penjelasan singkat, ya semacam penjelasan permukaannya aja, requirement elicitation itu proses mengidentifikasikan dan mengoleksi informasi yang diperlukan untuk menentukan dan mendevelop requirements yang untuk software kita. Baik requirements yang kita koleksi itu bisa yang positif atau negatif, tapi tentu kita harus saring yang negatif. Dan ada tahap-tahap berikutnya untuk menjelaskan itu. Nah, requirement elicitation itu dari mana kita mendapatkan requirements, dari mana kita mengoleksinya? Kita mengoleksinya itu dari stakeholders, baik internal atau externals. Dan pada umumnya, selain dari stakeholders, kita juga bisa mengambil requirements dari shareholder seperti melalui feedback atau dan lain-lain dan pihak lainnya. Requirement analysis. Requirement analysis itu proses menyaring dan memperbaiki requirements yang sudah dikoleksi dari tahap requirements elicitation tadinya. Nah, requirements analysis ini juga tahap di mana kita menggolongkan dan memberikan kelas atau mengklasifikasi requirements serta memodelkan requirements tersebut. Nah, tahap ketiga itu requirements documentation. Itu di mana kita membuat spesifikasi software dan sistem dari requirement. Seperti kita menentukan spesifikasi memerlukan berapa banyak storage, sistemnya itu terdiri dari apa aja, seperti contohnya software ajaib itu ada sistem yang mengontak saham dan lain-lain. Lalu ada requirement validation. Itu proses di mana kita menggunakan permodelan, mereview prototype dan versi awal, testing produk final untuk memverifikasi dan memberikan validasi terhadap requirements yang sudah kita proses tadi. Nah, apa aja aspek requirement proses?
Jadi requirement process itu bukan hanya sesimpel proses front end yang dilakukan di hanya awal doang dan sekali proses baru kita membuat produk lalu selesai. Proses ini berjalan secara seperti yang tadi kita bilang iteratif dan berjalan terus hingga produknya selesai. Lalu informasi baru sejalan pembuatan software, entah itu di tahap apa, akan memerlukan penyesuaian dan perubahan requirements-nya, dan itu berujung ke pengulangan proses requirements. Nah, untuk aktivitas dalam proses ini nggak pernah linear, atau pada umumnya tidak linear. Requirement proses itu iteratif. Jadi seperti contohnya, saat di requirement validation, klien tidak setuju terhadap requirements yang kita koleksi, yang kita proses, yang kita lihat. Jadi kita kembali ke elicitation atau analisis untuk mendapatkan frekuensi yang sama dengan klien tersebut. Nah, terus proses ini tuh akan berulang terus hingga mencapai produk final. Jadi tidak hanya dilakukan sekali, dan secara front end, tapi kita itu melakukannya terus-menerus hingga akhir. Lalu requirement proses itu harus fleksibel, mudah disesuaikan dan mudah beradaptasi untuk konteks organisasi yang berbeda. Jadi tergantung situasi organisasinya, ada input dari klien, input dari user, dan lain-lain. Jadi requirement process itu harus fleksibel seperti software yang kita bangun itu. Lalu untuk sub berikutnya adalah process actors. Process actors itu pada umumnya itu kita pertama-tama akan membahas tentang stakeholder dalam project software engineering. Jadi stakeholder itu orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam project software engineering, bisa secara internal dan eksternal, dan stakeholder ini berbeda tergantung proyek. Dan pada software engineering teridentifikasi secara peran, bukan individual. Jadi stakeholdernya tidak kita identifikasi sebagai Budi Anto, tapi sebagai user, market analis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh stakeholder yang paling umum menurut pengalaman autor kita tadi, Pak Maged Kosti. Yaitu pertama itu ada user. Dalam software engineering, user itu peran yang akan mengoperasikan softwarenya, atau dalam bahasa lainnya software operators. Lalu ada customers. Dalam software engineering, customers itu yang merequest software-softwarenya, fitur-fiturnya, atau orang-orang yang merepresentasikan target pasar software atau target market. Lalu ada market analyst. Market analyst itu orang-orang yang akan mendeterminasikan pasar eksternal dan menentukan target pasar serta melakukan research berhubungan market lainnya. Lalu ada regulators. Dalam software engineering itu representatif dari third party regulators, agencies yang menentukan peraturan untuk software, khususnya di sektor perbankan, kesehatan, dan lain-lain itu paling timbul, paling prominent. Nah, software-software di sektor ini harus mematuhi dan sudah sesuai dengan peraturan dan regulasi-regulasi yang diberikan oleh regulators ini. Lalu ada project leader. Project leader ini menentukan hal-hal seperti scope dan project plan. Entah itu scope of work, yaitu untuk menentukan tim, untuk menentukan peran, dan hal lain-lain. Menentukan terms of payment, dan project plan dan scope lainnya yang menentukan project ini akan menjadi project yang suatu project successful atau yang gagal. Lalu project leader ini harus mendapatkan agreement dari owner dari hal-hal tadi yang saya sebutkan seperti scope of work-nya, budget, dan terms of payment-nya, dan lain-lain harus sesuai dan harus mendapatkan persetujuan dari owner perusahaannya. Lalu ada requirement analyst. Maaf, di PPT salah, jadi market analyst. Jadi requirement analyst yang contoh ke-6 ini, contohnya itu seperti dia itu yang mendevelop tim-timnya, mencari sponsor, mendevelop test team, maintenance team, dan lain-lain. Itu requirement analysis. Lalu apa tugas dan kerja requirements engineer?
Yang seperti kita tahu dari video sebelumnya itu bukan suatu pekerjaan yang timbul, tapi terdapat pekerjaan-pekerjaan yang merepresentasikan requirements engineer ini, seperti sistem analis, project manager, dan lain-lain. Jadi requirement engineers ini pekerjaannya itu untuk mediasi antara stakeholder-nya dan software engineering timnya. Lalu dia itu mengidentifikasikan stakeholder dan kebutuhan atau request dari mereka. Lalu dia tuh mengontrol power levels untuk requirement project tersebut. Power levels itu seperti mungkin peran ini akan berperan seberapa penting, requirements ini seberapa penting. Nah, itu untuk project yang di-assign ke requirements engineer tersebut. Nah, lalu ada bab ketiga yaitu requirements process support dan management. Jadi requirements process itu berinteraksi dengan proses-proses lainnya, ada banyak dalam project life cycle, dan kita harus memberikan pertimbangan hal itu dalam mengerjakan atau memproses requirement-requirement kita. Dan pada kasus kali ini saya menggunakan contoh proses lainnya di interaksi itu support proses, tapi masih terdapat proses-proses lain yang masih belum saya ketahui, tapi seperti itu. Lalu support proses itu sebelumnya itu proses yang menopang operations dari proses sentral perusahaan dan keseluruhan proses perusahaan. Nah, support proses itu saya akan memberikan beberapa contohnya. Yang pertama itu ada Human Resource Developer atau Management Proses. Jadi, proses ini tuh memanage orang-orang yang terlibat dalam requirement proses dalam software project tersebut, seperti hiring, training, dan lain-lainnya. Lalu ada Financial Management Process. Itu seperti untuk orang-orang yang berhubungan dengan finansial seperti Certified Financial Planner, seperti budget planner gitu-gitu. Jadi ini berhubungan dengan segala aspek finansial dalam suatu proyek seperti budget dan lain-lain, budget marketing, budget software development team-nya, dan lain-lain terhadap requirement proses. Lalu ada IT proses. Ini untuk orang-orang IT bisa kita bilang. Jadi mereka IT proses itu memberikan struktur dan infrastruktur yang diperlukan untuk proses requirements seperti version control tools. Mereka juga yang menentukan menggunakan bahasa apa, menggunakan software apa untuk membangun softwarenya. Lalu ada operational processes. Jadi ini tuh proses untuk routine operation dan organization management. Lalu support proses lainnya ada risk management process, quality management process, dan lain-lainnya. Lalu penting juga untuk kita dapat membedakan support proses di companies yang berskala besar, contohnya seperti perbankan BCA atau BNI dan lain-lainnya, atau company-company yang masih dalam skala kecil seperti toko buku lokal, toko kopi toko roti sekitar kalian yang masih bersifat skala kecil dan memiliki cabang mungkin kurang dari 2 atau 1. Jadi untuk perbedaannya itu pada large companies itu jauh lebih kompleks dan memerlukan banyak sekali orang dan struktur yang lebih beragam. Sedangkan di small companies itu lebih sederhana dan bahkan satu peran tuh bisa terdiri dari satu orang yang bertanggung jawab untuk suatu proses support atau activity tertentu. Lalu kita memasuki subbab keempat, yaitu proses quality and improvement. Jadi kualitas proses requirement yang baik dan kualitas software yang baik itu akan berarah ke project atau produk yang cost effective, on time, dan high customer satisfaction. Dan kita sangat memerlukan ketiga hal ini. Seperti cost effective itu kita ingin mencapai profitable tertinggi untuk suatu produk. On time kita ingin mematuhi jadwal dan hal lain-lainnya untuk client, untuk customer, dan shareholder lainnya. Lalu ada high customer satisfaction untuk memastikan customer ini kembali lagi ke dalam perusahaan kita dan produk-produk yang kita tawarkan. Nah, bagaimana cara kita mengimprove proses yang kita
sudah punyai. Jadi proses itu memerlukan kemajuan atau penyempurnaan secara terus-menerus. Dan proses itu harus selalu beradaptasi terhadap perubahan. Seperti yang kita bilang tadi, proses itu harus bersifat fleksibel, cepat tanggap terhadap perubahan, dan secara lingkungan dan hal lain-lain. Jadi ada types of improvement itu ada dua. Ada incremental improvements atau breakthrough improvements. Incremental itu bersifat improvement yang bertahap, yang stabil, yang berskala kecil. Sedangkan breakthrough atau improvement terobosan itu sekaligus improvement dalam skala besar. Seperti ini saya memberikan beberapa contohnya. Jadi ini ada contoh incremental improvement di seorang student yang belajar matematika. Jika kita belajar atau bergerak secara pelan tapi secara pasti ke depan, jadi incremental ini mendeskripsikan improvement yang regular yang sudah biasa, yang berskala kecil, tidak ini dan stabil, dan biasanya itu dapat diukur. Seperti jika kita setiap hari itu belajar satu bab. Nah, untuk breakthrough itu seperti kita belajar dalam satu hari 5 bab sekaligus. Nah, untuk breakthrough ini juga diperlukan. Jadi kita walaupun lebih nyaman dengan continuous improvement yang bersifat kecil, stabil, dan movement-nya bisa dihitung, kita perlu breakthrough improvement sekali-kali untuk entah mempercepat proses atau kita untuk mengatasi suatu masalah yang sangat berdampak. Nah, untuk types of improvement juga kita harus menilai proses requirement saat ini yang sedang digunakan. Lalu kita harus identifikasikan kualitas atau kelebihan dan kekurangannya. Nah, jika kita melakukan penilaian, secara tidak langsung itu akan memberikan kemajuan atau improvement dan informasi yang akan dianalisa untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Lalu bagaimana cara kita mengukur suatu requirement process? Jadi ada requirement process matrix atau parameter itu untuk mengukur requirement process kita itu seberapa baik. Jadi pertama itu ada number of requirements change atau jumlah perubahan requirements. Jadi ini kita usahakan dalam skala minim. Jangan proses kita memerlukan banyak sekali requirement change. Lalu ada volatility, yaitu dalam suatu periode waktu tertentu yang ditentukan, berapa perubahan yang proses kita alami. Seperti jika dalam satu hari kita mengalami satu perubahan itu hal wajar dan hal yang baik, tetapi jika dalam satu hari berikut dan besoknya satu hari kita requirement proses ini kita analisa memerlukan 5 perubahan, itu bukan requirement proses yang baik dan perlu direvisi. Ada ambiguity. Nah, untuk ambiguity ini cara mengukurnya itu seperti jika kita memiliki tim, kita menanyakan perkiraan requirements-nya misalnya ke 3 orang. Dan jika ada variasi banyak dalam requirements yang disebutkan anggota tim kita, berarti requirements kita dan software kita masih bersifat ambigu dan harus kembali dikaji ulang kepada member-membernya atau kita revisi dari awal. Lalu ada defects escape tuh kayak dalam proses-proses akhir tuh, dalam tahapan proses terakhir atau akhir-akhir tuh berapa error, beberapa kesalahan yang lolos dan tidak diperbaiki atau lupa diperbaiki. Lalu ada cost effectiveness seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk process improvement models itu saya akan memberikan beberapa contoh. Pertama ada PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. Jadi plan itu untuk identifikasi oportunitas dan kita ngeplan untuk perubahan-perubahan untuk mengadaptasi ke opportunity itu. Lalu ada do, itu kita mengimplementasikan perubahan-perubahan itu di skala yang kecil dulu untuk mengetes permukaannya bagaimana interaksi ini software kita terhadap perubahan atau proses kita dalam skala kecil itu. Nah, jika ternyata kita melihat ini ke arah positif, kita lanjut ke tahap cek, yaitu kita untuk menggunakan data untuk menganalisakan hasil dari perubahannya dan menentukan apakah perubahannya membawa
perubahan-perubahan yang baik. Lalu, jika ternyata perubahan-perubahan itu dalam hal baik, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu act. Nah, jika perubahan itu bisa dibilang successful, kita dapat implementasikannya di skala yang lebih besar dan terus kembali menilai hasilnya. Dan untuk berikutnya, kita kembali ke plan dengan perubahan-perubahan berikutnya, yang perubahan-perubahan sebelumnya. Nah, ini lumayan penting untuk dibahas, yaitu cost of change. Cost of change itu semakin, seperti yang pernah kita bahas, semakin jauh tahap produksi softwarenya, seperti jika di requirements, cost of change kayak biaya untuk melakukan perubahan tuh masih bersifat minim, masih dalam skala kecil. Tetapi jika kita misalnya sudah dalam tahap testing dan kita menemukan bug atau error, nah itu cost of change-nya itu akan lumayan berdampak secara ekonomi karena mungkin lumayan mahal ya dalam skala besar. Nah, untuk masing-masing tahap, misalnya di requirements, hanya di requirements doang tuh cost of change-nya bagaimana, di coding tuh cost of change-nya bagaimana, itu tergantung ukuran dan kompleksitas sistem yang kita gunakan, yang kita buat, ketaatan terhadap guidelines dan standar yang diberikan regulators, dan model life cycle yang digunakan, model yang mana yang kita terapkan untuk proses atau engineering ini. Lalu continuous improvement methods tuh saya memberikan 2 contoh walaupun masih ada banyak, yaitu Six Sigma yang kita pernah pelajari di OFB dan Total Quality Management dan lain-lain. Untuk Six Sigma itu lambangnya kita bisa lihat di tengah-tengah itu angka 6 dan angka lambang standar deviasi. Nah, Six Sigma itu metode yang berfokus pada peningkatan kualitas, yaitu mengurangi pemborosan dengan membantu organisasi menghasilkan produk yang dengan layanan yang lebih baik, cepat, dan lebih murah. Lalu ada TQM atau Total Quality Management, disebut juga di Indonesia dengan manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu. Jadi TQM itu pendekatan manajemen pada suatu organisasi yang berpusat pada kualitas, berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat bagi semua anggota organisasi, stakeholder dan shareholder-nya, dan lain-lainnya, dan juga masyarakat. Nah, untuk continuous improvement methods ini, apa yang sama? Jadi, model Six Sigma, Total Quality Management, dan continuous improvement methods lainnya itu menekankan 3 hal yang umum, yaitu employee involvement dan teamwork, measuring dan systematic processes, dan reducing variation, defects, dan cycle time. Nah, jika kita udah menerapkan model ini dan sudah mengetahui prosesnya, bagaimana cara kita memodelkan dan melanjuti tahap berikutnya, yaitu menggunakan BPMN. Jadi BPMN itu Business Process Model and Notations. Jadi itu tuh gunanya untuk memodelkan dan menganalisa proses. Kita bisa melakukan simulasi mengikuti BPMN ini dan mengeksekusi prosesnya. Lalu kita bisa juga melakukan monitoring. Nah, sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan manfaat dan maaf atas semua kesalahannya. Terima kasih dan sampai jumpa di bagian keempat.